Halo teman-teman, kenalin nama gue Aristo Triksi Praitno, biasa dipanggil Aristo. Dulu gue SMA di SMA Penabur Harapan Indah, dan sekarang gue sedang menempuh pendidikan di S1 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Hamin 2 sebelum UTBK tuh, badan gue tuh rasanya kayak apa ya? Kayak agak sakit-sakit gitu loh, agak-agak meriang gimana gitu, anget-anget. Gue malah bersyukur gitu keterimanya di UGM, bukan di ITB. Tunggu teknik sebelum keterima gitu. Nanti kalau misalnya foto duluan susah keterimanya gitu. Nah, kalau untuk misalnya kayak tutorial atau pelajaran tambahan gitu dari kakak kelas, nah itu di UGM tuh ada gak sih? Oh, itu kalau di UGM namanya asistensi. Jadi asistensi itu biasanya per satu semester jadi dari awal semester sampai UTS itu biasanya 2 kali asistensi gitu. Nah, di asistensi itu kita bebas mau nanya apapun gitu ke kakak tingkatnya. Biasanya itu asistensi itu ngebahas soal-soal UTS atau UAS tahun lalu gitu. Jadi untuk persiapan ujian lah gitu istilahnya. Dijelasin sih lebih, kan kadang misalnya kita kalau nanya ke dosen itu kan suka malu-malu gitu ya, kalau misalnya ke cutting itu lebih enak gitu, sesama mahasiswa gitu kan, jadi ngerti gitulah. Ada sih untuk asistensi itu ada. Nah, buat ulangannya sendiri nih, UTS sama UASnya, nah online gini bedanya apa sih sama offline gitu? Oke, jadi kalau bedanya ya, beberapa mata kuliah itu misalnya kayak matematika. Jadi kan untuk tahun lalu itu UTS-nya cara offline kan. Nah, ketika online ini dia soalnya diperbanyak dan dipersulit gitu. Tapi buku terbuka gitu. Jadi mungkin ketika online ini soalnya diperbanyak dan dipersulit gitu. Tapi ada beberapa dosen juga meskipun online soalnya terhadap tahun lalu itu tingkat kesulitannya tetap relatif sama gitu. Ada juga beberapa mata kuliah yang soalnya itu sama banget gitu sama soal tahun lalu, kayak cuma dibedain angkanya doang. Jadi ya mungkin cukup mudah sih untuk kerjainnya. Nah, buat UTS sama UASnya sendiri, nah itu tuh ada waktunya kayak 2 jam 3 jam atau waktunya dikasih minggu gitu? Nah, itu juga bervariasi tuh. Jadi ada beberapa dosen yang sistemnya itu 2 jam gitu. Terus kemudian kalau yang gambar teknik itu 4 jam gitu. Ada juga kemarin itu pas UTS bahasa Inggris itu dikasih waktu kayak berapa lama ya? Mungkin kayak 3 hari gitu, apa seminggu gitu. Tapi karena emang dibutuhkan waktu segitu gitu untuk mengerjakannya. Emang susah gitu. Jadi emang kalau dikasih waktu panjang itu emang bobotnya susah gitu. Jadi emang bervariasi sih, nggak semuanya sama. Nah, lu kan jurusan teknik mesin nih, yang mungkin yang tanya-tanya nih, kan teknik mesin ada labnya juga nih. Nah, berarti sekarang benar-benar nggak bisa kolak gitu ya? Ya, jadi kalau semester 1 tuh gue belum ada namanya mata kuliah lab gitu. Nah, di semester 2 ini udah ada tuh lab. Udah ada lab dimasuk ke KRS gitu namanya kan. Nah, tapi sampai sekarang itu belum ada informasi sih tentang kapan labnya gitu. Tapi kalau dari pengalaman kakak tingkat yang kemarin, labnya itu secara online gitu. Jadi nanti dosennya ngirimin video. Misalnya di teknik mesin itu ada namanya uji tarik gitu kan. Jadi besi ditarik gitu, nanti kita hitung lah pokoknya. Nah, jadi kan biasanya kalau offline itu kita secara langsung datang ke lab, kita mengoperasikan alatnya, terus besinya juga diinstal secara manual. Nah, kalau online ini ya cuma dikirimin videonya, terus kita analisa dari videonya itu. Data-datanya semua dari video. Kayak gitu. Mungkin kalau teknik mesin sendiri kan lebih dibutuhkan praktek langsung gitu kan. Jadi mungkin dosennya ngulur dulu sih, nunggu nanti offline baru mulai lab gitu. Nah, buat alat-alatnya sendiri nih,
itu tuh harus beli atau memang disediain? Jadi kalau misalnya offline gitu disediain dong. Kalau misalnya contohnya gini ya, contohnya mata kuliah gambar teknik nih, kan berarti butuh penggaris, butuh pensil gitu-gitu. Nah itu disediain semua sama universitas. Jadi ya mau nggak mau semuanya harus disediain sendiri gitu. Dari kas, pensil, penggaris, penghapus, semua jangka harus disediain sendiri. Nah kalau misalnya lab yang tadi itu yang gue bilang misalnya uji tarik gitu, ya mesin, besinya semua pasti udah disediain gitu. Semuanya ada disediain di sana gitu. Nah tadi kan kita udah ngomong banyak nih tentang jurusan lo nih. Nah mungkin kalau sekarang kita ngebahas tentang UKM nih. Kalau di UGM UKM-nya gimana? Wah, UKM-nya banyak banget. Paduan suara, UKM bermain kartu pun juga ada gitu. UKM unit berkuda juga ada. UKM panahan ada. Nah, biasanya itu kalau yang begitu kan tingkatnya tingkat universitas ya. Nah, tapi kalau anak-anak teknik sendiri gitu biasanya ikut UKM-nya itu namanya ngetim gitu, tim pembuat mobil gitu. Jadi di sana itu ada banyak gitu tim pembuat mobilnya. Misalnya pembuat mobil balap gitu, tim pembuat mobil listrik, pembuat mobil berbahan bakar chemical gitu ada, terus tim pembuat pesawat terbang, tim pembuat roket, tim pembuat robot, itu banyak banget deh pokoknya. Kalau misalnya kita ikut UKM sama nggak ikut UKM, nah itu ada bedanya nggak sih, kayak yang ikut UKM tuh dikasih poin plus atau gimana? Oh, kalau nggak ikut UKM nggak apa-apa. Jadi kalau nggak salah ya, kalau di BINUS tuh ada poin-poin gitu ya, jadi harus dipenuhi. Nah kalau di gue tuh ya kalau nggak mau ikut UKM ya nggak apa-apa gitu. Syarat lulus ya cuma ngerjain skripsi, IP di berapa gitu, terus harus 144 SKS gitu. Jadi ya mungkin negeri sih ya, kalau negeri sih lebih bebas kalau untuk masalah gitu-gituannya. Tapi kalau gitu nggak wajib sih UKM. Yang ikut UKM sama nggak ikut UKM ya nggak ada poin-poin gitu. Soalnya di PTN lain juga katanya ada gitu, harus ikut satu UKM, satu organisasi buat lulus gitu. Oh, kalau di gua sendiri nggak ada sih. Mungkin cuman kayak buat nambah relasi gitu. Ya betul. UKM tuh buat nambah relasi sama nambah skill aja sih. Nah, kalau ngomongin fun fact sendiri nih, di UGM ada fun fact yang menarik nggak sih, yang kayak jarang diketahui sama orang? Kalau fun fact ya, sebenarnya ada banyak sih fun fact-nya, kayak misalnya bagi yang kelas 12 gitu, jangan foto di tugu depan UGM, karena nanti kalau foto di situ nanti nggak bakal keterima gitu di UGM. Atau enggak, buat yang anak teknik, jangan foto di tugu teknik gitu, nanti lulusnya lama. Nah, terus buat mungkin biaya kuliah nih, antara yang masuk lewat SNMPTN, SBM sama Mandiri itu ada bedanya nggak sih? Oke, jadi untuk biaya kuliah, jadi kan banyak tuh di luar sana bilang, oh yang SNM lebih murah, SBM lebih mahal, terus yang Mandiri paling mahal gitu kan. Nah itu tuh hoax gitu. Jadi kalau di UGM itu kita bayar itu sesuai dengan kemampuan kita sendiri gitu. Jadi UKT-nya itu 9 berarti, dari 0, UKT 0 sampai UKT 8. Nah itu nanti ditinjau dari penghasilan orang tua, dari foto rumah, pokoknya dari berbagai aspek dah pokoknya. Nah paling yang mahal itu kalau misalnya daftar di UGM lewat jalur IUP, International Undergraduate Program. Nah itu kalau nggak salah itu kedokterannya itu sendiri per satu semester itu bisa 45 juta kalau nggak salah. Itu sih. Nah di UGM sendiri nih, itu ada beasiswa untuk misalnya kayak kita berprestasi kayak gitu, ada gak? Jadi UGM itu punya aplikasi namanya SIMaster. Nah di SIMaster itu banyak banget kayak pemberitahuan, salah satunya informasi tentang beasiswa ini. Jadi kita bisa sering-sering ngecek gitu, beasiswa apa sih yang tersedia, mulai dari tingkat universitas sampai tingkat fakultas gitu. Ada beasiswa tidak mampu, beasiswa berprestasi, oke banyak deh di situ. Jadi ya
sebenarnya banyak banget, tapi tergantung kita mau nyarinya aja atau enggak. Informasi juga tersedia banyak banget. Nah, kita kan udah ngobrol banyak nih. Mungkin nih suka dukanya kuliah di UGM nih, apa nih sukanya dulu deh. Sukanya ya sukanya sih bisa berkuliah di universitas terbaik di Indonesia sih. Ya sukanya apalagi ya, bisa berkenalan dengan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua. Dukanya paling ya mungkin kita masih kuliah online sih ya, jadi nggak bisa ngerasain secara langsung kampusnya gitu. Nggak bisa merasakan secara langsung fasilitas-fasilitasnya gitu. Nah, dari lu sendiri nih, ada pesan nggak sih buat yang pengen masuk UGM? Mungkin yang sekarang lagi UTBK atau enggak yang nanti buat jalur mandiri? Pengen masuk PTN gitu ya, khususnya UGM. Pertama aja sebenarnya nggak cukup gitu. Kalian juga harus cari-cari banyak informasi tentang jalur masuk di UGM. Di UGM itu kan ada PBUB, ada PBUTM. Bahkan itu maksudnya bagian dari rangkaian penerimaan mandiri gitu. Jadi sebenarnya banyak banget kalau kalian mau cari tahu informasinya. Sebisa mungkin kalian tuh selama SMA itu kumpulin sertifikat, misalnya sertifikat OSN gitu, OSN, sertifikat misalnya jalur seni gitu, band kah, atau kalian paduan suara, atau kalian ya OSN sih. Jadi ada jalurnya namanya PBUB gitu. Itu jalur buat yang anak-anak OSN gitu-gitu. Jadi sebenarnya jalur masuk itu gak cuma sebatas SNM, SBM, mandiri gitu, enggak. Sebenarnya banyak banget. Tinggal kalian pinter-pinter cari tips and trick buat masuk. Nah, yang terakhir nih, moto hidupnya lu sendiri nih apa nih? Moto hidup gue ya moto hidup gue mungkin ini sih, kita harus selalu menjadi orang yang lebih baik dibandingkan kita yang kemarin gitu. Jadi kita itu nggak usah bandingin diri kita sama orang lain gitu, karena memang setiap orang itu pasti punya masanya sendiri gitu. Jadi misalnya kita lihat orang lain tuh bisa sukses di umur sekian gitu, ya kita nggak bisa nyamain diri kita sama mereka gitu. Kita pasti punya rentang waktu kita sendiri-sendiri gitu. Nah, fokus kita sekarang itu adalah menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Kalau kita menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin, yaitu kita berarti udah menjadi pemenang atas diri kita. Sama jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke, jadi buat yang pengen masuk ke UGM khususnya jurusan teknik mesin ini udah lengkap banget lah infonya lah istilahnya. Oke, jadi demikian video kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru lain. Terima kasih. Thank you, Tok. Ya.